Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini renungan singkat kita saya ambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-17. Di dalam konteks ini, Tuhan di dalam kedaulatannya memilih Daud sebagai seorang raja untuk memimpin bangsa Israel. Fungsi sebagai seorang raja, maka Daud harus mengatur bangsa Israel supaya hidup mereka menjadi teratur, menjadi disiplin. Bahkan Daud harus mengurusi masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel itu sendiri. Jadi Daud yang adalah raja, fungsinya sebagai seorang raja adalah fungsi secara horizontal. Menariknya Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah mengangkat Daud menjadi raja, maka Tuhan melalui Nathan berbicara kepada Nathan, dan kemudian suara Tuhan itu disampaikan pula kepada Raja Daud. Dan dikatakan bahwa anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Waktu kita membaca kalimat ini, kita perlu mengajukan sebuah pertanyaan begini Bapak Ibu. Bagaimana caranya anak ini dapat menyatakan atau merealisasikan pemerintahan yang kekal itu? Maka ada dua kemungkinan jawaban. Kemungkinan jawaban yang pertama adalah Daud di dalam kehidupannya dia harus punya anak, lalu anaknya harus punya anak, dan anak itu harus punya anak lagi, dan karena keturunannya itu, melalui keturunannya itu, pemerintahan sebagai raja akan diturunkan dan diturunkan seterusnya, sehingga dinasti itu menjadi sebuah dinasti yang kekal. Tetapi kita tahu bahwa dalam perjalanan sejarah Israel itu tidak bisa seperti itu. Lalu kemungkinan yang kedua adalah anak yang kekal. Anak yang kekal ini adalah yang bisa kita lihat di dalam perjanjian baru, yaitu Yesus dilahirkan sebagai anak yang kekal, dan sebagai anak yang kekal dia dilahirkan dari keturunan Daud, the Davidic King. Dan anak yang kekal inilah yang dapat meneruskan pemerintahan Daud menjadi pemerintahan yang tak terbatas, menjadi pemerintahan yang kekal, the eternal king. Ketika kita membaca Injil Lukas mengisahkan bahwa Yesus dilahirkan dari keluarga Yusuf dan Maria, dan Yusuf adalah seorang anak yang berasal dari keturunan Daud. Jadi melalui Yusuf dan Maria Yesus dilahirkan. Tetapi ingat bahwa bukan berarti Yusuf dan Maria bersetubuh sehingga lahirlah Yesus. Tidak, tetapi Yesus adalah anak Allah yang kekal, yang dilahirkan dalam kekudusan, dilahirkan dalam kemuliaan, dilahirkan secara kekal, dan akan meneruskan kepemimpinan Daud secara kekal. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus pada saat baru saja dilahirkan, dia sudah menyandang status sebagai seorang raja. Dan status kerajaan itu adalah sebuah status yang sifatnya adalah kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang bukan hanya memerintah sebentar, bukan Tuhan yang hanya memerintah dalam kurung waktu tertentu, tetapi Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang memegang kerajaan sampai kepada kekekalan. Karena itu tidak akan ada satu kuasa pun yang sanggup mengalahkan kerajaan, kekuasaan daripada Kristus itu sendiri. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah takut. Kita punya raja yang kekal, yang memerintah di dalam seluruh hidup kita, untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan damai sejahtera,
untuk memberikan sukacita, kekuatan. Dia adalah Raja yang memerintah di dalam seluruh hidup kita sebagai umatnya, sebagai orang-orang percaya. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini Bapak Ibu, kiranya kita ditolong untuk mengerti firman Tuhan dan kita terus dikuatkan lewat perenungan firman Tuhan yang sangat singkat ini. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam.